Kita akan belajar firman Tuhan hari ini, dan seperti yang sudah dipublikasikan bahwa tema yang kita bahas hari ini adalah dendam dan konflik 1000 tahun. Nah, saudara-saudara, 1000 tahun yang saya maksudkan di sini, ini adalah sebuah angka simbolis untuk menunjukkan suatu masa tertentu yang sangat panjang. Seringkali di dalam Alkitab, bahkan juga dalam penggunaan hari-hari, kita menggunakan angka 1000 tidak bermakna harfiah bahwa memang harus 1000 persis. Ya, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Itu bukan berarti pas 1000. Biarpun 1000 rebah di sisi kananku, itu tidak berarti yang rebah persis 1000, tapi maksudnya banyak sekali. Sekalipun 1000 anak panah menancap di dadaku, aku akan terus berlari, padahal satu saja sudah out. Ya kan? Tapi itu maksudnya adalah suatu penggambaran tentang suatu jumlah yang sangat banyak. Sehingga jikalau saya berbicara soal dendam dan konflik 1000 tahun, itu tidak berarti persis 1000. Maksudnya adalah bahwa sebuah dendam dan sebuah konflik yang sangat-sangat panjang. Dan hari ini saya memang mau berbicara tentang sebuah dendam dan konflik yang sangat-sangat panjang, bahkan berabad-abad lamanya. Dan itu adalah dendam dan konflik di antara dua bangsa di dalam Alkitab. Yang pertama adalah bangsa Israel dan yang kedua adalah bangsa Edom. Nah, memang dua bangsa ini sudah bertikai dan mempunyai dendam kesumat selama ribuan tahun. Dan terutama adalah dendam kesumat dari pihak Edom terhadap Israel. Di dalam Daily History dikatakan begini, orang-orang Ibrani kuno yang kemudian menjadi orang Israel memiliki banyak musuh sepanjang sejarah mereka. Tentu saja Mesir, Asyur dan Babel adalah yang paling terkenal dan paling kuat di antara musuh-musuh mereka. Tetapi mereka juga memiliki banyak musuh lain. Orang Filistin adalah musuh utama mereka saat kerajaan Israel sedang dibentuk. Bangsa Neo-Hitit menjadi musuh umum pada puncak kekuasaan mereka. Namun Edom memiliki keistimewaan menjadi musuh orang Ibrani dan orang Israel sejak awal sejarah Ibrani pada zaman perunggu hingga kerajaan Yehuda dihancurkan oleh kekaisaran Neo-Babel pada abad ke-6 sebelum Masehi. Dikatakan bahwa Edom memiliki keistimewaan menjadi musuh Israel. Saudara-saudara, waktu saya baca tulisan ini, apa sih istimewanya Edom sehingga dia menjadi musuh dari orang Israel? Saya kira kita bisa mencatat banyak hal, tapi salah satu keistimewaannya adalah bahwa rupanya dua bangsa yang menjadi musuh bebuyutan itu ternyata adalah saudara. Mengapa saudara? Karena Israel versus Edom. Nah, nenek moyang Israel itu adalah Yakub. Sedangkan nenek moyangnya Edom itu adalah Esau. Dan Esau dan Yakub ini adalah kakak beradik, bukan hanya kakak adik, tetapi anak kembar di dalam rahim ibu mereka, yakni Ribka. Dalam Kejadian 36 ayat 1 dibilang, inilah keturunan Esau, yaitu Edom. Ayat 19, itulah Bani Esau, yakni Edom. Jadi Edom memang keturunan dari Esau. Yakub itu kita melihat di Alkitab belakangan namanya diubah dari Yakub menjadi Israel. Sehingga anak-anaknya 12 suku itu menjadi suku Israel lalu menjadi bangsa Israel. Jadi istimewanya adalah karena dua bangsa dengan dendam kesumat 1000 tahun ini sebenarnya adalah kakak adik. Tentang konflik mereka dari sumber yang sama dibilang begini. Ketidaksukaan yang dimiliki orang Israel terhadap orang Edom sangat dalam dan sebagian bersifat timbal balik. Maksudnya Israel tidak suka Edom, Edom tidak suka Israel. Ya.
Pemeriksaan sumber-sumber Alkitab, arkeologi, dan Timur Dekat mengungkapkan bahwa orang Edom dan orang Israel memiliki hubungan yang dekat, namun penuh pertentangan sepanjang sejarah panjang mereka. Menurut Alkitab, kedua suku itu lahir dari permusuhan satu sama lain. Ketika kedua suku ini tumbuh menjadi kerajaan, mereka berjuang untuk tanah dan kekuasaan di wilayah di mana tanah yang baik sangat langka, sehingga konflik militer sangat umum terjadi. Para penulis Alkitab tanpa diragukan dipengaruhi secara negatif oleh langkah orang Edom masuk ke Yehuda, sehingga kelompok yang sudah dilihat dengan pandangan negatif menjadi salah satu musuh paling terkenal bagi orang Israel. Maka hari ini kita mau bicara soal dendam dan konflik 1000 tahun antara dua orang bersaudara, Esau dan Yakub, Edom dan Israel. Nah, saya mau bahas ini lebih kepada sejarah, ya. Nah, ketimbang sebuah eksposisi Alkitab, saya dengan kata lain mau bercerita sejarah kepada saudara-saudara. Saya seorang yang menyukai sejarah. Ya. Waktu saya cerita sejarah di Israel, sampai tour guide-nya heran. Bapak belajar di mana? Ya, kok penjelasannya bisa lebih detail dari yang kami tour guide? Ya, sampai tour guide Turki juga tanya, Pak, sepanjang saya jadi tour guide belum pernah ketemu pembimbing rohani yang omong sejarah, biasa hanya omong Alkitab. Ya, saya penikmat sejarah dan suka bercerita sejarah, terutama sejarah Alkitab. Karena itu hari ini saya akan bercerita kepada saudara tentang dendam dan konflik 1000 tahun di antara dua saudara ini. Pertama, saudara, mari kita melihat asal-usul permusuhan Israel dan Edom. Tadi sudah saya singgung bahwa Israel dan Edom ini adalah dua saudara kembar dari Esau dan Yakub. Perhatikan Kejadian 25. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. 25. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Jadi Esau itu artinya merah. Ya. Karena memang kulitnya kemerah-merahan juga. Ayat 26. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Jadi memang Esau dan Yakub ini adalah dua saudara kembar. Tapi saudara, sesuatu yang menarik adalah bahwa sejak mereka berdua masih ada dalam rahim ibu mereka, Ribka, kelihatannya keduanya sudah mulai tidak akur. Tidak akurnya dalam rahim mama itu sudah tidak akur. Perhatikan Kejadian 25 ayat 22. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Dalam TSI dibilang begini. Kedua anaknya itu saling bertentangan di dalam rahimnya. Dalam AYT dia bilang, anak-anak itu saling bergulat di dalam rahim. Bayangkan dua saudara kembar dalam rahim itu bertentangan, bergulat, bertolak-tolakan. John Gill memberikan komentar seperti ini. Dan anak-anak itu bergulat bersama di dalam rahimnya. Ketika ia dalam keadaan hamil, itu terjadi beberapa waktu sebelum persalinan. Dan bukan gerakan biasa, bukan hanya gerakan bayi biasa di dalam kandungan yang dirasakan wanita dalam keadaan seperti itu. Tapi gerakan yang luar biasa. Kedua anak di dalamnya saling bersaing lebih dulu. Seolah-olah memperebutkan keunggulan atau siapa yang akan keluar lebih dulu sebelum waktunya. Jadi mereka berdua bergulat dan pengen siapa yang keluar sebagai anak pertama menurut Gill. Ya. Dalam pulpit komentari juga. Dan anak-anak itu bergulat bersama di dalam rahimnya. Kata kerja ini menggambarkan getaran internal yang keras. Seolah-olah anak-anak yang belum lahir itu saling beradu satu sama lain di dalam rahimnya. Bandingkan dengan cerita tentang Akrisius dan Proteus yang bertengkar sebelum lahir tentang pemerintahan mereka
selanjutnya. Saudara, mungkin rasanya aneh, tapi mungkin juga karena ibu-ibu yang hamil anak kembar itu juga cukup jarang. Dan kalaupun mereka hamil anak kembar, belum tentu mengalami hal yang sama. Tetapi saudara, secara medis, ini bukan sesuatu yang tidak masuk di akal, ya. Nah, ada suatu di dalam dunia medis, ada yang dikenal sebagai twin-to-twin transfusion syndrome, TTTS. Dan para ilmuwan itu menggunakan hal itu untuk mempelajari perilaku bayi kembar di dalam rahim ibu. Mereka memakai semacam MRI dan ditaruh di rahim ibu dan mempelajari secara detail kira-kira anak-anak kembar di dalam rahim seorang ibu itu mereka berinteraksi seperti apa. Dan menarik bahwa para ilmuwan dari Imperial College itu pernah mengamati, ternyata pernah ada perkelahian antara dua anak kembar di dalam rahim ibu. Anak paling kecil cari korek duluan. Dengan menendang-menendang yang besar. Lalu yang besar seperti membuka mulut dan marah. Lalu membalas serangan dari yang kecil. Itu dalam foto MRI. Video MRI. Coba kita lihat videonya. Nah, terlihat bahwa mereka baku tendang, satu mencari korek, satu membuka mulut dan terjadi pertengkaran, entah apa yang mereka pertengkarkan. Ya, tapi mereka bertengkar dan bergulat atau berkonflik di dalam rahim itu dibenarkan dalam dunia medis. Karena itu cerita bahwa Esau dan Yakub itu sudah berkonflik di dalam rahim Ribka itu bukan sesuatu yang tidak benar. Nah, lalu Ribka itu lalu bertanya pada Tuhan, Tuhan kenapa bisa terjadi seperti ini? Apa yang terjadi? Apa maksudnya? Dan Tuhan memberi jawab kepada Ribka. Kejadian 25, 23. Firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu. Dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Henry bilang, sekarang dia tidak saja mengandung dua anak, tapi juga dua bangsa yang bukan hanya dalam perilaku dan kecenderungan mereka sangat berbeda satu sama lain, melainkan juga dalam kepentingan-kepentingan mereka berlawanan dan berseteru satu sama lain. Jadi memang dua orang ini sudah bertikai di dalam rahim. Dalam rahim saja bertikai, apalagi di luar rahim. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, kakak beradik itu akhirnya lahir dan mereka bertumbuh dengan gaya dan cara hidup yang berbeda sehingga membuat jarak di antara mereka makin jauh dan keadaan ini diperparah karena rupanya mereka masing-masing adalah anak emas dari orang tua. Rupanya orang tua mereka pilih kasih. Ayat 27. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu. Seorang yang suka tinggal di padang. Tapi Yakub adalah seorang yang tenang. Yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau. Anak papa. Tapi Ribka kasih kepada Yakub. Anak mama. Yakub anak mama. Esau anak papa. Dan akhirnya persoalan paling penting terjadi, yaitu soal hak kesulungan. Di dalam budaya Ibrani itu ada hak kesulungan, dan hak kesulungan itu biasa diberikan kepada anak sulung. Walaupun itu bisa dialihkan kepada yang bukan anak sulung, ketika anak sulung bermasalah. Hak kesulungan itu memberikan dua keistimewaan. Keistimewaan pertama, keistimewaan rohani, di mana yang memiliki hak kesulungan itu, dia itu menjadi pemimpin keluarga di hadapan Allah, dan dia menjadi semacam wakil Tuhan di tengah keluarga.
Atau mungkin dalam bahasa yang sekarang, imam di tengah keluarga. Biarpun istilah itu tidak lagi relevan di dalam perjanjian baru. Dan secara jasmani, itu dia mewarisi harta kekayaan ayahnya 2 kali lipat dari anak yang lain. Jadi kalau anak yang lain dapat 10, dia dapat 20. Itu anak sulung. Perhatikan Ulangan 21. Tetapi dia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya. Kenapa istri yang tidak dicintai? Karena orang bisa kawin 2-3, tapi istri pertama bisa tidak dicintai seperti Lea. Tapi istri kedua, ya, itu dari Rahel, itu dicintai. Tapi tidak peduli. Si suami itu, biarpun dia tidak cinta istri pertama, tapi kalau anak dari istri pertama itu adalah anak sulung, harus diberikan. Memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya. Nah, itu hak kesulungan. Kalau begitu, Esau lahir duluan. Mungkin gara-gara hak kesulungan itulah dua-dua berebutan siapa keluar duluan dari rahim. Ya, tapi yang pasti sekarang menjadi milik Esau. Tapi sayangnya Esau menjualnya pada adiknya Yakub demi menukarnya dengan semangkuk kacang merah. Ya, Kejadian 25. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu. Karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Yakub ini juga licik ya. Ya. Pikirannya terlalu untung rugi. Sahut Esau, sebentar lagi aku mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu padaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijuallah hak kesulungan kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Dia makan, minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan. Nah, Esau memandang ringan hak kesulungan. Makanya penulis surat Ibrani dalam Ibrani 12 ayat 16. Jangan ada orang yang menjadi cabul dan mempunyai nafsu rendah seperti Esau. Yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Jadi Esau memandang ringan hak kesulungan. Tapi Yakub cukup licik untuk mendapatkan hak kesulungan itu. Dan akibat dari ini adalah pada akhirnya hak kesulungan beralih dari Esau kepada Yakub. Bahkan pada berkat terakhir yang diberikan oleh ayah mereka, Yakub mendapatkan berkat yang begitu bagus. Tapi Esau kehilangan banyak berkat yang baik. Pasal 27. Sesudah Esau mendengar perkataan ayah itu, karena berkat yang baik sudah diberikan pada Yakub, meraung-raunglah dia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga ya Bapa. Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub, karena dia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya. Nah, ini Esau kurang ajar ini. Dia yang jual. Tapi dia menuduh adiknya merampasnya. Dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapak tidak punya berkat lain padaku? Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, sesungguhnya telah aku angkat dia menjadi tuan atas engkau. Dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya. Dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apa lagi yang dapat kuperbuat ya anakku? Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawab, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Dalam bahasa penulis Ibrani dibilang begini, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika Esau hendak menerima berkat itu, dia ditolak.
Sebab dia tidak beroleh kesempatan memperbaiki kesalahannya, sekalipun dia mencari dengan mencucurkan air mata. Semua ini menyebabkan konflik kakak beradik ini dimulai. Yakub yang licik dan bersifat menipu versus Esau yang memandang ringan hak berkat kesulungan. Dan ini menciptakan benih dendam yang luar biasa di dalam hati Esau terhadap adiknya. Pasal 27, 41-42. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu dia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari bergabung karena kematian ayahku tidak akan lama lagi. Pada hari itu Yakub adikku itu akan kubunuh. Ketika diberitahukan perkataan pada Esau, anak sulung itu kepada Ribka, maka disuruhlah memanggil Yakub anak bungsunya. Lalu berkata kepadanya, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam dan membunuh engkau. Atas saran mamanya, Yakub lalu melarikan diri dari rumah dan pergi tinggal di pamannya Laban. Sampai akhirnya dia menikah dengan anak pamannya, Lea Rahel, dan memperoleh begitu banyak harta, kekayaan, kambing domba, budak-budak. Dan setelah semua itu, setelah dia sudah mendapatkan semua itu kesuksesan, sekarang dia kembali dan dia begitu takut sekali sama Esau. Itulah sebabnya dia berdoa dan bergumul dengan Tuhan di Sungai Yabok dalam cerita kitab Kejadian pasal yang ke-32. Dan Esau juga datang membawa 400 orang. Yakub sudah takut dan karena itu dia mulai atur strategi, pasang semua anaknya, pembantunya. Dan kalau kita pelajari formasi yang dibentuk oleh Yakub itu luar biasa. Dia taruh semua, kan dia punya istri 2 ada dan juga gundik-gundik. Lea tidak dicintainya, Rahel dicintainya, maka Lea dan anak-anak taruh di depan, tapi Rahel dan anak-anaknya taruh di belakang. Menarik sekali. Yang tidak dicintai taruh supaya Esau datang, itu korban pertama. Tapi yang disayangi itu di tempat kedua. Tapi sesuatu terjadi. Esau yang datang melihat Yakub. Kejadian 33 ayat 4. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Di dekatnya dia, dipeluknya lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Dendam selesai pada kakak adik. Yakub mau kasih banyak barang kepada Esau. Esau bilang, tidak adik. Ya, punya saya juga banyak. Esau menawarkan untuk mengawal Yakub. Tapi Yakub bilang, kakak jalan duluan saja. Para penafsir mengatakan mungkin dia agak takut. Di tengah jalan kakaknya berbalik. Jadi lebih baik kakak jalan duluan saja. Tapi sejarah mencatat bahwa sampai akhir hidupnya Esau dan Yakub tidak pernah bertikai lagi. Dendam kakak adik selesai di situ. Dan ini harus menjadi pelajaran bagi kita bahwa sebenci-benci apapun kepada saudara sendiri, itu harus diampuni. Tapi masalah tidak selesai sampai di situ. Kakak adik sudah saling mengampuni. Tapi turunan kakak adik tidak. Masalah jadi panjang. Maka mari kita lihat hal yang kedua. Permusuhan Israel versus Edom. Saudara, kalau kita pelajari seluruh Alkitab, lalu kita memetakan pertikaian dan konflik dua bangsa ini, maka kita bisa membaginya per zaman. Maka saya akan jelaskan konflik mereka zaman demi zaman. Pertama, mari kita lihat zaman Eksodus. Musa, Eksodusnya keluaran. Israel keluar dari Mesir. Jadi saudara, sementara Israel pergi ke Mesir, karena terjadi kelaparan kan. Lalu Yusuf pergi ke Mesir, akhirnya Yusuf jadi Perdana Menteri di sana, maka Yakub dengan seluruh anaknya itu pindah ke Mesir lalu tinggal di sana. Sampai akhirnya Yakub mati di sana. Baru nanti mereka pulang, itu baru bawa tulang-tulangnya Yakub. Jadi itu seperti orang Sabo bilang raketu. Betul ya?
atau roketu, ya, itu membawa kembali tulangnya. Nah, jadi sejarah panjang Israel pasca kematian Yakub itu ada di Mesir. Mereka diperbudak sangat lama, ratusan tahun di sana. Sementara itu, bangsa Edom keturunan Esau, mereka menduduki tanah yang diberikan Tuhan pada mereka. Nah, saudara lihat Kejadian 36 ayat 8. Maka menetaplah Esau di pegunungan Seir. Esau itulah Edom. Ulangan 2 ayat 5. Kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Kalau saudara lihat peta Israel ini pada zaman dulu, saudara akan lihat yang kuning itu adalah wilayah Edom. Cukup luas. Dan menariknya, saudara, kalau saudara ingat ayat yang kita baca tadi dalam kata-kata Ishak terakhir. Aku akan memberikan kamu tanah tapi jauh dari tanah-tanah yang subur. Dan kalau kita melihat memang di pegunungan Seir, itu adalah wilayah yang boleh dikatakan sama sekali tidak subur. Itu hanyalah padang gurun yang berbatu-batu, gunung batu yang gersang. Itu diberikan kepada keturunan Esau. Saudara lihat ini salah satu penampakan gunung-gunung di pegunungan Seir. Ya, sangat gersang. Kalau saudara lihat foto saya ini, ya, ini saya ada di wilayah pegunungan Seir. Wilayahnya orang Edom. Seir ini terletak di sebelah tenggaranya Kanaan atau Palestina sekarang, ya, dan juga bagian dari negara Yordania, dan termasuk juga wilayah barat laut dari Saudi Arabia yang sekarang. Dan pada saat sekarang ini, kerajaan Edom itu tempatnya di negara Yordania. Sekarang, bukan di Israel. Ya, di Yordania. Nah, saudara-saudara, jadi sementara Israel, keturunan Yakub, diperbudak di Mesir, Edom menempati wilayahnya itu. Dan kita tahu bahwa Musa akhirnya memimpin Israel keluar dari Mesir. Mereka harus mengembara di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Dan pada waktu mereka mau menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan itulah, mereka harus berhadapan dengan begitu banyak kesulitan dan tantangan di tengah-tengah pengembaraan di padang gurun. Dan pada satu ketika, Israel harus melalui wilayah Edom. Musa kirim kabar kepada orang Edom, izin lewat. Bilangan 20. Kemudian Musa mengirimkan utusan dari Kades kepada Raja Edom dengan pesan, beginilah perkataan saudaramu Israel. Jadi mereka masih anggap saudara, ya. Engkau tahu segala kesusahan yang telah menimpa kami. Bahwa nenek moyang kami pergi ke Mesir dan kami lama diam di Mesir. Dan kami dan nenek moyang kami diperlakukan dengan jahat oleh orang Mesir. Bahwa kami berteriak kepada Tuhan dan dia mendengar suara kami. Mengutus seorang malaikat dan menuntun kami keluar dari Mesir. Sekarang ini kami ada di Kades, sebuah kota di tepi perbatasanmu. Lihat permintaan Musa. Izinkanlah kiranya kami melalui negerimu. Kami tidak akan berjalan melalui ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu. Dan kami tidak akan minum air sumurmu. Jalan besar saja yang akan kami jalani dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri sampai kami melalui batas daerahmu. Bagaimana respon Edom? Lalu berkatalah orang Israel, ayat 18, tetapi orang Edom berkata pada mereka, tidak boleh kamu melalui daerah kami. Nanti kami keluar menjumpai kamu dengan pedang. Israel anggap dia saudara dan minta izin. Tapi dia bilang, nanti kami hadapi kau dengan pedang. Lalu berkatalah orang Israel padanya, kami akan berjalan melalui jalan raya. Dan jika kami dan ternak kami minum airmu, maka kami akan membayar uangnya. Asal kami diizinkan lalu dengan berjalan kaki. Hanya itu saja. Tapi jawab mereka, tidak boleh kamu lalu. Maka keluarlah orang Edom menghadapi mereka dengan banyak rakyatnya dan dengan tentaranya yang kuat. Ketika orang Edom tidak mau mengizinkan orang Israel lalu dari daerahnya, maka orang Israel menyimpang dan meninggalkannya. Ini titik awal, ya, setelah kematian Esau dan Yakub.
Ini titik awal. Berdasarkan petunjuk Tuhan, orang Israel lalu melalui jalur yang lebih panjang. Jadi mestinya lebih pendek kalau lewat orang Edom. Wilayahnya, jalan rayanya. Tapi karena tidak diizinkan, atas petunjuk Tuhan, Israel memutar dan melalui gurun Edom. Yang walaupun tidak melalui perkotaan, tapi lewat gurun Edom, mereka jalan memutar. Ulangan 2. Sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudara-saudaramu Bani Esau yang diam di Seir. Mereka akan takut padamu, tapi hati-hatilah sekali. Jangan menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan padamu setapak kaki dari negeri mereka. Karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Makanan harus kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat makan. Juga air harus kamu beli dengan mereka dengan uang, supaya kamu dapat minum. Jadi memang akhirnya jauh, wilayah yang tidak terlalu diperhatikan oleh Edom, karena wilayah luar di padang gurun. Dan sejak saat itu, Edom dan Israel itu menjadi tidak baik dalam hubungan mereka, bahkan dalam perkembangan selanjutnya. Setelah Israel menduduki Kanaan, Edom menjadi salah satu musuh mereka. Bersama dengan musuh-musuh lain, Moab, Amon, Filistin, yang semuanya di wilayah Yordania sekarang. Nah, Edom, kata Edom itu di dalam Alkitab muncul sampai 130 kali di dalam Alkitab. Itu menunjukkan bahwa Edom memainkan peranan yang penting di dalam hubungan dengan Israel. Nah, sementara Edom mulai membenci dan menolak saudaranya, Israel tidak boleh lewat. Tapi waktu Israel mau masuk tanah Kanaan, Tuhan sudah kasih perintah kepada Israel. Ulangan 23 ayat 7. Jangan engkau menganggap keji orang Edom, sebab dia saudaramu. Jangan. King James mengatakan, engkau tidak boleh membenci orang Edom, sebab dia saudaramu. Jadi pada zaman Exodus, Edom mulai duluan. Tapi Israel dikasih nasihat, jangan benci mereka. Mereka saudara. Selanjutnya yang kedua adalah zaman kerajaan bersatu. Kenapa disebut kerajaan bersatu? Karena nanti kan kerajaan Israel pecah. 2. Kerajaan utara tetap memakai nama Israel. Kerajaan selatan tetap memakai nama Yehuda. Kerajaan utara itu ibu kotanya Samaria. Kerajaan selatan ibu kotanya Yerusalem. Tapi itu nanti. Nah, di awal kerajaan masih bersatu, dan itu 3 raja yang memerintah pada saat kerajaan bersatu, itu adalah Saul, Daud, dan Salomo. Nah, raja Israel yang pertama itu adalah Raja Saul. Begitu Saul jadi raja Israel, apa yang dia lakukan? 1 Samuel 14 ayat 17. Setelah Saul mendapat jabatan raja atas Israel, maka berperanglah ia ke segala penjuru melawan segala musuhnya. Melawan Moab, Bani Amon, Edom. Setelah kasus padang gurun, Saul mulai duluan. Perang seluruhnya, termasuk Edom. Setelah Saul lengser, kerajaan Israel dipimpin oleh Daud. Apa yang Daud lakukan? 1 Samuel 11. Sesudah Daud memukul kalah orang Edom, maka Panglima Yoab pergi menguburkan orang-orang yang mati terbunuh, lalu menewaskan semua laki-laki di Edom. Semua laki Edom habisi. 6 bulan lamanya Yoab diam di sana dengan seluruh Israel, sampai dilenyapkannya semua laki-laki di Edom. Tapi ada seorang keturunan Raja Edom namanya Hadad. Hadad melarikan diri bersama-sama dengan beberapa orang Edom dan pegawai-pegawai ayahnya mengungsi ke Mesir. Adapun Hadad itu masih sangat muda. Tapi zaman Daud, basmi seluruhnya, semua laki-laki habis. 2 Samuel 8, 13-14. Demikian juga Daud mendapat nama. Dan ketika dia pulang, dia menewaskan 18.000 orang Edom. 18.000 di Lembah Asin. Lembah Asin ini laut mati. Lalu dia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom.
di seluruh Edom ditempatkan pasukan-pasukan pendudukan sehingga seluruh Edom diperbudak Daud. Setelah Daud mati, digantikan oleh Salomo. Tapi Salomo ini bikin problem karena dia pada akhir hidupnya tidak takut pada Tuhan. Mempunyai istri yang banyak, tapi bukan hanya itu saja. Dia memfasilitasi pembuatan tempat-tempat ibadah dan penyembahan dewa-dewa dari istrinya yang dari berbagai bangsa itu. Dan akibat daripada itu, Tuhan menjadi tidak berkenan pada Salomo. Begitu Tuhan tidak berkenan pada Salomo, apa yang Tuhan lakukan? 1 Raja-Raja 11:14. Kemudian Tuhan membangkitkan seorang lawan Salomo, yakni Hadad, orang Edom. Dia dari keturunan Raja Edom yang tadi lari ke Mesir. Sekarang Tuhan bangkitkan lawan Salomo. Nah, setelah Salomo mati, kerajaan Israel pecah. Seperti yang saya bilang tadi. Satu nama Israel, 10 suku. Satu nama Yehuda, 2 suku, Yehuda dan Benyamin. Maka sekarang kita mau lihat zaman yang ketiga itu zaman kerajaan Yehuda. Setelah pecah. Nah, pada zaman Yehuda, itu muncul seorang raja, namanya Raja Yosafat. Pada waktu Yosafat berkuasa, Edom bersekutu dengan Moab dan Amon untuk menyerang Yehuda. 2 Tawarik 20. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asin, ya, dari laut mati, dari Edom menyerang tuanku. Karena ini sekutu Amon, Moab, Edom, dan satu bangsa lagi Meunim, maka jelas kekuatan Yehuda di atas kertas tidak bisa melawan sekutu ini. Pada saat inilah Yosafat mengajak seluruh orang Yehuda berdoa minta pertolongan Tuhan. 2 Tawarik 20. Sekarang lihatlah, Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir, itu Edom. Orang-orang dari pegunungan Seir, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauh dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Begitu Yosafat dengan Yehuda berdoa, Tuhan lalu akhirnya membuat keajaiban sehingga pada akhirnya sekutu itu hancur. Dan mereka saling serang satu sama lain dan mati semua. 2 Tawarik 20. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, Amon dan Moab justru menghajar sahabat mereka sendiri, yaitu Edom. Maka begitu musuh saling baku hantam sendiri, Yehuda menang. Dan Yehuda datang tinggal menjarah mereka saja. Setelah menjarah mereka, lalu Yosafat menguasai tanah orang Edom, menempatkan seorang bupati di sana, sehingga Edom itu hanya menjadi negeri bagian dari Yehuda. 1 Raja-Raja 22:48. Tidak ada raja Edom, karena itu yang menjadi raja ialah seorang kepala daerah. Jadi dari kerajaan hanya menjadi kabupaten atau provinsi. Itu pada zaman Raja Yosafat. Selanjutnya pada zaman Raja Ahaz, orang Edom melakukan pemberontakan. Karena tadi mereka sudah menjadi semacam kabupaten atau provinsi. Zaman Ahaz, Edom melakukan pemberontakan dan membebaskan tawanan-tawanan yang ditawan oleh bangsa Yehuda. 2 Tawarik 28. Karena orang Edom telah datang pula dan mengalahkan Yehuda serta mengangkut tawanan-tawanan. Dan mereka juga pada akhirnya dengan bantuan Raja Aram, Syria sekarang, ya,
mereka memperoleh kembali daerah-daerah mereka yang tadinya dikuasai oleh Yehuda. 2 Raja-Raja 16. Pada waktu itu majulah Resin Raja Aram dan Pekah bin Remalia Raja Israel memerangi Yerusalem. Dan mereka mengepung Ahaz, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan dia. Pada masa itu Resin Raja Aram mengembalikan Elat kepada Edom. Lalu dia mengusir orang-orang Yehuda dari Elat. Datanglah orang-orang Edom ke Elat dan diam di sana sampai hari ini. Kuasai kembali. Itu zaman Ahaz. Selanjutnya pada zaman Yoram. Yoram ini anaknya Yosafat. Pada zaman Yoram, orang Edom kembali memberontak lagi terhadap bangsa Yehuda dan melepaskan diri dari kekuasaan Yehuda. 2 Raja-Raja 8. Pada zamannya memberontaklah Edom dan melepaskan diri dari kekuasaan Yehuda. Dan mereka mengangkat seorang raja atas mereka sendiri. Tadi sudah tidak ada raja. Sekarang mereka sudah angkat raja. Maka majulah Yoram dari Sair bersama-sama seluruh keretanya. Pada waktu malam bangunlah ia. Lalu bersama-sama para panglima pasukan kereta. Dia menerobos barisan orang Edom. Mengepung dia. Tetapi rakyatnya melarikan diri pulang ke kemahnya. Demikianlah Edom memberontak. Dan terlepas dari kekuasaan Yehuda. Sampai sekarang ini. Lalu naik raja baru lagi. Raja baru ini adalah anak dari Raja Yoas, yaitu Raja Amasya. Apa yang dibuat Amasya? 2 Raja-Raja 14. Dia mengalahkan Edom di lembah Asin. 10.000 orang banyaknya. Dan merebut Sela dalam peperangan itu. Lalu dinamailah kota itu Yoktel. Begitulah sampai hari ini. Maka Amasya itu mengalahkan Edom lagi. 2 Tawarik 25. Amasya mendapat keberanian. Lalu memimpin rakyatnya ke lembah Asin. Memukul kalah 10.000 orang dari Bani Seir. Selain itu 10.000 orang ditawan hidup-hidup oleh Bani Yehuda. Dibawa ke suatu puncak bukit batu. Lalu mereka dicampakkan dari puncak bukit batu itu sehingga hancur mereka semua. Naik di atas gunung 10.000 orang tolak bawah. Mati semua orang Edom. Coba saudara hitung, sudah berapa tahun itu? Panjang kan? Berikut, zaman kehancuran Yehuda. Jadi setelah Israel hancur, kerajaan Israel dan Yehuda, Israel nanti hancur lebih dulu oleh bangsa Asyur. Tapi Yehuda itu hancur oleh Babilonia, Nebukadnezar. Yang nantinya mereka dibawa ke pembuangan Babel. Yang dibawa ke pembuangan Babel itu adalah Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu yang dibuang ke Babel sana. Babel itu Irak. Nah, tapi bagaimana bisa terjadi kehancuran itu? Nah, Raja Yehuda yang terakhir itu namanya Raja Sedekia. Pada waktu Raja Sedekia berkuasa, itu muncul sebuah kerajaan adik kuasa. Kerajaan besar yaitu Babilonia. Dulunya kerajaan adik kuasa itu adalah Asyur, Assyria. Tapi lalu dikalahkan oleh Nebukadnezar. Lalu Babel itu menjadi besar sekali. Babel menaklukkan bangsa-bangsa. Semua bangsa dia taklukkan. Dan saudara-saudara, begitu Babel berkuasa dan mulai menyebarkan pengaruhnya, penaklukannya kepada bangsa-bangsa lain. Nah, Edom melihat ini peluang. Bagaimana bersekutu dengan Babel supaya menghancurkan Yehuda. Dan akhirnya memang Babilonia menyerang Yehuda 3 kali. Dan dalam 3 kali penyerangan yang ketiga, Yerusalem rata dengan tanah. Bait Allah Salomo yang megah itu akhirnya juga rata dengan tanah. Didukung oleh Edom. Pada saat Babel mulai menyerang dan menghancurkan Yehuda, orang Yehuda mulai lari-lari kemana-mana, menjauh dari kota, menjauh dari wilayah mereka. Untuk menghindari Babel. Tapi ternyata begitu mereka menghindari Babel, lari ke sana, orang Edom sudah tunggu di perbatasan. Pakai pedang. Semua orang Yehuda yang lari dibasmi oleh Edom. Yehezkiel 35 ayat 5. Engkau nih Edom, membiarkan orang Israel menjadi makanan pedang pada hari sial mereka. Hari sial itu adalah hari kehancuran Yerusalem dan Bait Allah. Orang Edom membantu mengepung Yehuda.
bahkan turut menghunus pedang, membasmi orang Yehuda. Amos pasal 1 ayat 11. 3 perbuatan jahat, bahkan 4. Tentang 3 perbuatan jahat Edom, bahkan 4. Dia mengejar saudaranya dengan pedang dan mengekang belas kasihannya, memendam amarahnya untuk selamanya, menyimpan gemas untuk seterusnya. Di dalam Yoel pasal 3 ayat 19, Edom, mereka telah menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tanahnya. Maka kemana orang Yehuda mau lari? Di dalam kota dihabisi oleh Babilonia, lari keluar, ada Edom menanti di sana. Maka betapa naasnya itu hari sial bagi Yehuda. Akhirnya mereka ditaklukkan dan dibawa ke pembuangan. Nah, pada saat Babel menghancurkan Yerusalem, lalu mulai meruntuhkan bait Allah. Begitu bait Allah runtuh, orang Edom bersuka cita luar biasa. Mereka memberikan semangat kepada Babel. Runtuhkanlah, ratakan sampai tanah. Mereka support semangat buat Babilonia. Mazmur 137. Ingatlah, ini doa orang-orang Yehuda di tepian sungai-sungai Babylon. Ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom, yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkanlah sampai ke dasarnya. Mereka teriak supaya Babel hancur sampai dasar-dasarnya. Yesaya 35 ayat 12. Gunung-gunung itu, ini umpatannya orang Edom kepada Israel. Gunung-gunung itu sudah menjadi sunyi sepi, diserahkan kepada kita menjadi makanan kita. Yesaya 35 ayat 15. Engkau bersuka cita mengenai milik pusaka kaum Israel yang sudah menjadi sunyi sepi. Mereka bersuka cita. Dan sukacitanya Edom atas kehancuran Yerusalem itu disuarakan juga di dalam kitab Ratapan yang namanya meratap. Ratapan itu ratapan atas kehancuran Yerusalem. Dan dalam ratapan itu Nabi Yeremia yang menulis kitab Ratapan itu menulis begini. Ratapan 4 ayat 21. Bergembiralah dan bersukacitalah hai putri Edom. Engkau yang mendiami tanah Uz, juga kepadamu piala akan sampai, engkau akan mabuk. Jadi bergembiralah, bersukacitalah hai putri Edom, sama seperti engkau bergembira pada waktu kehancuran kami. Dan saudara, orang Yehuda akhirnya dibawa ke pembuangan. Begitu orang Yehuda dibawa ke pembuangan, Yerusalem sudah hancur, bait Allah sudah tidak ada. Babel sudah pulang, tinggal Edom sendiri. Maka Edom merampas seluruh tanah-tanahnya orang Yehuda jadi milik mereka. Yesaya 36. Edom yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Saudara-saudara, semua itu menunjukkan kepada kita betapa dendam dan bencinya Edom kepada Israel atau Yehuda. Dalam kitab Yesaya 35 dibilang begini. Dalam hatimu terpendam rasa permusuhan turun-temurun. Tentang Edom. Dalam Amos 1 ayat 11. Dia memendam amarahnya untuk selamanya. Dalam Yesaya 25 ayat 12. Edom membalaskan dendam kesumat terhadap kaum Yehuda. Richard Rittenbaugh berkata, orang Edom tidak pernah berhenti berusaha merebut kembali apa yang Esau hilangkan kepada Yakub. Betapa jahatnya orang-orang Edom ini. Salah satu keturunan Edom dalam perjanjian baru yang juga turut membasmi orang Yahudi, walaupun motifnya lain, itu adalah Raja Herodes Agung. Raja Herodes yang kita baca dalam cerita Injil itu adalah turunan Edom. Bapaknya orang Edom, mamanya orang Arab yang namanya Kipros.
hanya karena politik Romawi, dia lalu akhirnya menjadi raja atas kaum Yehuda, lalu membasmi dan membunuh begitu banyak orang Yehuda, termasuk Dewan Sanhedrin dan juga anak-anak dalam cerita Natal yang kita lihat. Memang motifnya bukan balas dendam, tapi melihat kekejaman Edom. Memang seperti itu. Mereka adalah orang jahat. Lalu anak dari Herodes Agung, itu salah satunya namanya Herodes Antipas. Dan Herodes Antipas juga yang akhirnya memenggal kepala Nabi Yahudi, yaitu Yohanes Pembaptis. Silakan hitung dari zaman Keluaran sampai zaman pembuangan. Dendam kesumat yang sangat panjang. Kebencian yang telah mengakar di dalam diri mereka. Maka yang ketiga adalah, mari kita melihat hukuman Tuhan atas Edom. Saudara, Tuhan rupanya sangat benci dengan sikap Edom ini. Dengan dendam dan pembalasan mereka kepada Israel. Maka Tuhan telah memberitakan firman, nubuatan tentang kehancuran Edom, pembalasan Tuhan atas Edom melalui nabi-nabinya. Pertama mari kita lihat melalui Nabi Yesaya. Yesaya 34 ayat 5. Sebab pedangku, pedang Tuhan yang di langit sudah mengamuk. Lihatlah, ia turun menghakimi Edom, bangsa yang kukhususkan untuk ditumpas. Lewat Nabi Yeremia, Tuhan berfirman, Yeremia 48, larilah cepat, bersembunyilah dalam liang-liang hai penduduk Dedan, sebab malapetaka akan kuda datangkan atas Esau pada waktu aku menghukum dia. Tetapi aku ini telah menelanjangi Esau, yang telah menyingkapkan tempat-tempat persembunyiannya, sehingga ia tidak dapat menyembunyikan diri lagi. Keturunannya telah binasa, dan saudara-saudaranya dan bangsa tetangganya tidak ada lagi. Edom akan menjadi ketandusan. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri, bersuit karena segala pukulan yang dideritanya. Seperti pada waktu ditunggang balikan Sodom dan Gomora dan kota tetangganya, firman Tuhan. Maka seorang pun tidak akan diam lagi di sana, dan seorang manusia pun tidak akan tinggal lagi di dalamnya. Di dalam kitab Ratapan, bergembiralah, bersukacitalah hai putri Edom, engkau yang mendiami tanah Uz, kepadamu piala akan sampai. Maksudnya piala itu cawan, minuman murka Allah. Kepadamu piala akan sampai. Engkau akan menjadi mabuk, lalu menelanjangi dirimu. Kesalahanmu putri Edom akan dibalasnya, dan dosa-dosamu akan disingkapkannya. Kelihatan Tuhan murka sekali sama Edom ini. Tuhan juga bicara tentang Edom setelah Yesaya, Yeremia, sekarang lewat Nabi Yeskiel 25. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena Edom membalaskan dendam kesumat terhadap kaum Yehuda dan membuat kesalahan besar dengan melakukan pembalasan terhadap mereka. Oleh sebab itu begini firman Tuhan, aku akan mengacungkan tanganku melawan Edom, melenyapkan daripadanya manusia dan binatang. Aku akan membuatnya menjadi reruntuhan. Teman dan Dedan, dua kota penting di Edom. Mereka akan mati rebah oleh pedang. Aku akan melakukan pembalasanku terhadap Edom dengan tangan umatku Israel. Dan mereka akan memperlakukan Edom selaras dengan murkaku dan amarahku. Mereka akan mengetahui akulah yang membalas. Demikian firman Tuhan Allah. Pasal 35 kitab Yeskiel. Oleh karena dalam hatimu, hati Edom, terpendam rasa permusuhan yang turun-temurun. Engkau membiarkan orang Israel menjadi makanan pedang pada hari sial mereka. Maka saatnya tiba untuk penghakiman terakhir. Dan engkau akan mengetahui akulah Tuhan. Mendengar segala penistaanmu yang kau ucapkan melawan gunung-gunung Israel. Yang demikian, gunung-gunung itu sudah menjadi sunyi sepi. Dan diserahkan kepada kita menjadi makanan kita. Seperti engkau bersukacita mengenai milik pusaka kaum Israel yang sudah menjadi sunyi sepi, demikianlah akan kulakukan terhadap engkau. Engkau akan menjadi sunyi sepi, hai pegunungan Seir, dan engkau segenap Edom dalam keseluruhanmu. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Seolah belum puas, Tuhan juga menyatakan
murkanya melalui Nabi Yoel. Yoel 3. Edom akan menjadi padang gurun tandus oleh sebab kekerasan terhadap keturunan Yehuda, oleh karena mereka telah menumpahkan darah orang tak bersalah di tanahnya. Lewat Nabi Amos, Tuhan berfirman, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena dia mengejar saudaranya dengan pedang, mengekang balas kasihannya, memendam amarah untuk selamanya, menyimpan gemas untuk seterusnya, aku akan melepas api dalam teman, sehingga Puri Bosra dimakan habis. Puri terkenal di Edom. Masih seolah-olah belum puas, Tuhan memberikan ancaman lagi melalui Nabi Obadya. Obadya 1:10. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan menimpa engkau, dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Dan semua ini kita bisa lihat betapa murka Tuhan atas Edom. Nubuat-nubuat diberikan tentang kehancuran Edom. Lalu bagaimana nubuat ini tercapai? Bagaimana nubuat ini terlaksana? Saya akan berikan beberapa data. Pertama, saudara-saudara, Edom akhirnya dihancurkan dan dikuasai oleh Babel. Ingat, mereka pernah bersekutu dengan Moab dan Amon lawan Israel, Yehuda. Tapi Tuhan balik sampai Moab dan Amon sekutu mereka justru memusnahkan mereka. Mereka pernah bersekutu dengan Babel untuk melawan Yehuda. Sekarang Tuhan pakai Babel untuk menghabisi mereka. Dan Babel di bawah Nebukadnezar itu, karena melihat bahwa wilayah Edom, pegunungan Seir, itu menjadi wilayah perdagangan yang sangat bagus sekali. Lalu Babel yang berusaha untuk memperluas kerajaannya, melihat potensi perdagangan pada wilayah Edom, dan akhirnya melakukan penyerangan terhadap Edom dan mengusir orang Edom dari wilayahnya, sehingga mereka berpindah ke wilayah bagian utara dari Timur Tengah, dan Babel menguasai. Apa yang dilakukan Babel inilah yang sudah dinubuatkan di dalam Yeremia 49 dan Obadya pasal 1 yang kita sudah lihat tadi. Maka Babel menghabisi, menguasai mereka. Setelah itu yang terjadi adalah mereka dikuasai lagi oleh orang Nabatea atau Nabati. Saudara, sekali lagi tadi, karena Edom itu sangat strategis dalam perdagangan, maka pada abad 4 sebelum Masehi, datang kerajaan Nabatea. Lalu mereka mulai menaklukkan wilayah-wilayah Edom lagi untuk mengendalikan rute perdagangan yang memang sangat hebat di wilayah Edom. Maka orang Edom diusir lagi dan pindah lagi tempatnya. Nah, saudara, tadi saya sudah tunjukkan, ini sedikit tambahan saja. Saya sudah tunjukkan kepada saudara bahwa pegunungan Seir, tempatnya orang Edom itu, mereka jauh dari tanah-tanah yang subur. Mereka batu-batuan saja dan gunung-gunung batu yang besar. Tapi begitu orang-orang Nabatea menguasai wilayah Edom, yang batu-batu itu, orang-orang Nabatea ini orang hebat-hebat dalam dunia arsitektur. Maka gunung-gunung batu itu mulai dipahat oleh orang-orang Nabatea. Ya, maka mereka mulai pahat gunung-gunung batu itu menjadi tempat kediaman mereka. Coba saudara lihat gambar ini. Ya, ini adalah wilayah Edom yang mulai dipahat oleh orang-orang Nabatea. Dan next saudara lihat ini, yang dipahat oleh orang-orang Nabatea inilah yang menjadi situs salah satu 7 keajaiban dunia versi UNESCO yang baru, yaitu Petra di Yordania. Itu adalah miliknya orang Edom, tapi dikuasai Nabatea, dan mereka mulai bikin film Indiana Jones and the Last Crusade, itu di syuting di Petra ini. Ya, sudah lihat orang bisa berjalan ke Petra. Ini salah satu foto saya pada waktu saya ada di pusatnya Petra di Yordania.
Tapi akhirnya memang Edom tersingkir dari Petra. Petra itu artinya batu. Petra, Petros, batu karang. Selanjutnya, Edom dikuasai Roma. Ini terjadi pada tahun 105 sebelum Masehi. Pada masa kekuasaan Yohanes Hyrcanus, bangsa Romawi di bawah pimpinan Pompey the Great menaklukkan Edom, lalu menyatukannya di bawah wilayah Romawi, dan wilayah Edom hanya dianggap menjadi salah satu provinsi di bawah Romawi. Lalu orang orang Roma mengubah nama Edom menjadi Idumea. Maka Raja Herodes itu adalah raja yang berasal dari Idumea. Pada abad yang ke-7 Masehi, datanglah Arab Muslim, Arab Islam. Mereka langsung, sebelum itu Romawi memanfaatkan hasil pahatan-pahatan dari orang Nabatea itu, lalu membuat kota di dalam batu-batu itu. Menjadi kota perdagangan, kota administratif yang besar sekali. Ya, kalau ada kesempatan ke Petra, saudara akan lihat semua saluran air di antara batu-batu itu, semua penuh di situ. Pusat keagamaan ada di sana. Tapi akhirnya dikuasai oleh orang-orang Arab Muslim pada abad yang ke-7, pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab, menaklukkan seluruh wilayah Edom, dan disinilah awal masuknya Islam menguasai Yordania. Nah, apakah sudah cukup sampai di situ? Tidak. Pada abad 13 Masehi datang lagi orang-orang Mongol. Mongol itu bukan Mongol stres itu. Ini Mongolia, ya. Nah, orang Mongol menyerbu ke Timur Tengah. Itu dalam sejarah. Makanya orang-orang Mongol itu pernah berkuasa atas Yerusalem, karena menaklukkan Yerusalem juga. Tapi menaklukkan Edom juga. Dan mulai saat itu, kemunduran mereka makin tersisih. Lalu pada abad 16 Masehi, datang lagi Kesultanan Utsmaniyah mengambil alih wilayah Edom. Lalu akhirnya berkuasa selama berabad-abad, dan Islam menemukan kekuatannya berdiri di sana. Dan Edom mulai hilang. Pada era modern abad yang ke-20, selama Perang Dunia Pertama, Edom akhirnya masuk ke wilayah Transyordania dan diperintah oleh dinasti Hashemid. Dan kemudian pada akhirnya Edom menjadi musnah. Dan kalau kita cari letak geografis sekarang, Edom dulu tempatnya ya di negara Yordania. Tapi tinggal cerita saja. Musnah Edom. Saudara-saudara, Edom musnah dan hilang dari sejarah. Sementara bangsa Yehuda juga pernah musnah tahun 70 Masehi oleh serangan Roma Jenderal Titus yang menghabisi Yerusalem dan Bait Allah dan diserahkan ke seluruh dunia. Tapi keajaiban terjadi bahwa di era modern, pada Mei 1948, akhirnya negara Israel modern berdiri lagi. Sampai hari ini. Tapi Edom tidak pernah muncul lagi dalam sejarah. Saudara, pada waktu saya berpikir ini, bukankah ini konflik dua pihak? Edom versus Israel. Yang ini serang balik. Tapi mengapa Tuhan hanya menghukum Edom? Tidak mendapati satu data pun orang Israel atau orang Yehuda itu dihukum atas kejahatan mereka terhadap Edom. Nah, saudara, tadi kita sudah lihat penyerangan Edom kepada Israel. Motifnya Tuhan ungkapkan. Dendam kesumat, kebencian, amarah, seterusnya. Itu motifnya. Tapi apa yang dilakukan Israel atau Yehuda kepada Edom, kelihatannya bukan motif kebencian. Jikalau motif kebencian, Tuhan pasti menghukum mereka. Bahkan firman Tuhan mengatakan, kamu jangan benci kepada Edom.
Bahkan Musa berkata, kami saudaramu. Kelihatannya Israel itu menganggap Edom seperti saudara. Kalau ada penaklukan wilayah Edom, itu sebenarnya hanya realisasi dari janji berkat Tuhan. Kejadian 25 ayat 23. Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dua suku bangsa akan berpencar dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Itu kan nubuat. Dengan kata lain, penaklukan Yehuda atau Israel kepada Edom, itu jawaban nubuatan seperti yang dirancang Tuhan. Tapi yang Edom lakukan kepada Israel, Yehuda, itu didasari kebencian dan dendam kesumat. Dua motif berbeda menyebabkan Tuhan akhirnya menghukum Edom. Yehuda memang dihukum bukan karena problem Edom. Yehuda dihukum karena penyembahan berhala mereka. Tapi Tuhan membawa mereka pulang setelah pembuangan di Babel 70 tahun. Zaman Zerubabel, Ezra, dan Nehemia. Hilang lagi tahun 70. Muncul kembali lagi tahun 1948. Demikianlah dendam dan konflik 1000 tahun. Sekarang keempat, terakhir. Apa pelajaran rohani yang kita mau ambil dari sini? Setelah mendengar cerita sejarah yang panjang ini, kita bisa tarik pelajaran apa? Pelajarannya cuma satu. Betapa bahayanya menyimpan dan memelihara permusuhan. Betapa bahayanya menyimpan dan memelihara permusuhan. Memelihara kebencian. Memelihara dendam yang berkepanjangan di dalam hidup kita terhadap sesama kita. Kita telah melihat betapa dendam kesumat dari Edom kepada Yehuda, Israel. Dan akibat yang mereka alami sebagai balasan dari permusuhan, kebencian, dan dendam pada saudaranya itu. Karakter Edom menjadi begitu buruk karena dendam itu. Sementara Esau, kakek moyang mereka sudah mengampuni. Tapi mereka membawa dendam atas nama Esau sampai ribuan tahun. Karakter mereka menjadi rusak. Karena kemarahan dan kebencian dan pembalasan. Mereka berbuat jahat demi pemuasan rasa dendam itu. Hidup Edom tidak pernah menjadi tenang selama berabad-abad. Dan berujung dengan kehancuran dan kemusnahan Edom dari muka bumi. Tuhan menjadi tidak senang dengan Edom. Tuhan tidak berkenan dengan mereka. Hingga akhirnya tangan murka Tuhan diturunkan atas mereka dengan hukuman yang tidak ringan. Saudara, ingatlah bahwa terlepas dari konflik awal antara Esau dan Yakub. Tapi bagaimanapun juga, Yakub itu dipilih Tuhan. Yakub orang pilihan Tuhan yang akhirnya menurunkan bangsa Israel. Dan dari bangsa Israel menurunkan Mesias, juru selamat dunia. Maka dari sudut pandang pilihan ini, Paulus bicara dalam Roma 9. Sebab waktu anak-anak itu Esau dan Yakub, belum dilahirkan dan belum melakukan apa yang baik dan jahat. Supaya rencana Allah tentang pemilihan diteguhkan. Bukan berdasarkan perbuatan atau berdasarkan panggilan. Dikatakan pada Ribkah, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub dan membenci Esau. Bahwa soal membenci Esau itu ada penjelasannya sendiri. Tapi perwujudan kebencian Edom, mereka melakukan pembalasan dan itu memang tidak menyenangkan bagi Tuhan. Bilangan 24 ayat 9 mengatakan, diberkatilah orang yang memberkati engkau, diberkatilah orang yang mengutuk engkau. Dan Edom bukannya memberkati Israel, Yehuda,
tapi mengutuk mereka. Dan mereka dikutuk oleh Tuhan. Sekarang saudara pikirkan, jikalau kamu benci dan dendam, serta berbuat jahat kepada seorang yang tidak percaya pada Kristus. Orangnya tidak percaya Kristus. Kamu percaya Kristus, kamu anak Allah, dia bukan anak Allah. Dan sebagai anak Allah, kamu benci, dendam, dan membalas berbuat jahat kepada seorang yang bukan anak Tuhan. Tidakkah kamu sedang melawan firman dari Tuhanmu sendiri? Yang menyuruh kamu untuk mengasihi orang. Bahkan belajar dari teladan Allah Bapa yang berbuat baik kepada orang yang tidak percaya pada Dia sekalipun. Dalam Matius 5:44, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, menurunkan hujan bagi orang benar dan orang tidak benar. Waktu Tuhan kasih matahari dan hujan, tidak pilih-pilih orang rajin gereja maka dapat matahari. Ini 1 tahun baru muncul di gereja 1 kali. Jadi matahari 1 kali saja 1 tahun. Tidak. Orang bejat bagaimanapun Tuhan selalu kasih matahari. Hujannya juga Tuhan kasih. Tidak pandang mereka orang benar atau tidak benar. Jadi kalau kamu anak Tuhan, kamu anak Bapamu yang di sorga. Kalau ada orang yang bukan anak Allah berbuat jahat kepadamu, kamu membalas dia, kamu tetap bersalah. Karena Bapamu itu berbeda dengan cara seperti itu. Tapi bagaimana kalau kamu dendam dan benci kepada orang yang sama-sama percaya Kristus? Kamu percaya Kristus, kamu anak Allah. Dia percaya Kristus, dia anak Allah. Berarti seorang anak Allah sedang membenci seorang anak Allah yang lain. Apakah Tuhan senang melihat seorang anaknya menaruh dendam kesumat kepada anaknya yang lain? Saudara yang orang tua, punya anak-anak di rumah. Apakah saudara sedang ketika kakak benci adik? Adik membalas kakak. Tidak ada hati orang tua, manusia pun yang tenang melihat anak-anaknya kakak adik saling benci, saling membalas, saling mendendam. Tidak ada. Makanya ada orang tua yang lebih baik mama mati saja. Kalau lihat kalian bertikai berkelahi terus seperti ini. Tidak ada. Apalagi Bapa surgawi kita. Saya anak Allah, kamu anak Allah. Bagaimana dua anak Allah bertikai dan saling membinasakan. Saling dengki satu sama lain. Itu melawan. Ingat bahwa firman bilang kita tuh harus berbuat baik kepada orang. Tapi lebih utama itu kepada sesama orang percaya. Galatia 6. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Sehingga ada kawan seiman yang benci, dengki kepada kawan seiman lainnya. Itu tentu tidak mendatangkan perkenanan Tuhan. Dan perhatikan. Tadi, kalau yang kamu benci itu bukan anak Allah. Kamu tetap salah. Yang kamu benci itu, apalagi dia anak Allah, kamu lebih salah lagi. Dan kalau yang kamu benci dan kamu dendam itu adalah hamba Tuhan, kamu lebih salah lagi. Mazmur 105:15, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ini bukan berarti tidak boleh kritik hamba Tuhan. Tidak boleh menegur hamba Tuhan. Bukan itu. Tapi mengkritik dan menegur itu beda dengan membenci, menyimpan dendam kesumat. Dan melakukan pembalasan. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Tapi bagaimana kalau dia jahat? Bagaimana kalau orangnya juga brengsek? Kalau dia jahat, dia brengsek. Itu urusan Tuhan yang akan membalas dia. Bukan urusan kamu. Dalam Roma pasal 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis. Pembalasan adalah hakku. Aku yang akan menuntut pembalasan. Sekarang saudara, pembalasan itu hak Tuhan. Kalau kamu membalas orang, kamu tuh sedang merampok punya Tuhan. Kira-kira Tuhan berkenan bahwa haknya dirampok oleh kamu?
Membalas saja sudah salah. Dalam pembalasan itu sendiri. Melawan firman. Tapi sekaligus membuat dosa yang kedua. Yaitu merampok hak Tuhan Allah. Disitulah masalah Edom. Lihat Yeskiel 25. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena Edom membalaskan dendam kesumat terhadap kaum Yehuda. Membuat kesalahan besar dengan melakukan pembalasan pada mereka. Maka nanti di ayat 13. Tuhan melenyapkan mereka. Itu kesalahan mereka. Pembalasan dendam. Semua ini mengajarkan pada kita bahwa yang bisa dihasilkan oleh amarah, kebencian, dendam, pembalasan hanyalah keburukan, hanyalah kerugian bagi diri sendiri. Jody Picoult mengatakan, ketika kamu memulai perjalanan balas dendam, mulailah dengan menggali dua kuburan, satu untuk musuhmu dan satu untuk dirimu sendiri, karena dua-dua akan mati. Tidak ada pembalasan dendam yang akan melenyapkan si pembalas dari akibat yang buruk. Jangan pernah berpikir bahwa kalau dendam ini sudah terbalas, waktu saya sudah membalas, maka kebencian dan dendam akan hilang dan sirna dari hati saya. Dalam banyak kasus, ketika pembalasan sudah dilakukan, kebencian tetap ada. Amarah tidak lenyap. Bahkan boleh dikatakan mengkristal dan membentuk sebuah karakter dalam diri kita. Michael Sullivan. Inilah yang terjadi dengan kebencian. Dia bisa menjadi busuk dan akan berubah menjadi racun jika terlalu lama disimpan. Kebencian akan melubangi setiap tempat yang meresap dalam jiwa seseorang. Balas dendam tidak akan pernah cukup mengusirnya, karena kebencian akan terus muncul kembali. Yang tidak kamu sadari atau mungkin tidak bisa kamu sadari adalah bahwa pada saat itu kebencian itu akan menjadi dirimu. Kamu bukan lagi memiliki kebencian dalam dirimu. Kebencian itu adalah dirimu. Ketika anggur itu habis diminum, kamu tidak akan pernah bisa menghilangkannya dari dirimu. Tidak bisa memuntahkannya atau meludahkannya keluar. Itu sama sulitnya seperti melarikan diri dari dirimu sendiri. Karena itu saudara, jangan hancurkan dirimu sendiri dengan amarah kepada orang. Jangan hancurkan dirimu sendiri dengan kebencian yang berkepanjangan. Apalagi pembalasan dendam. Bagi kamu yang menyimpan amarah dan kebencian dan dendam, kasihi dirimu sendiri. Menyimpan kebencian terhadap seseorang itu sama dengan membantunya menyakiti dirimu sendiri. Saya ulang. Menyimpan kebencian terhadap seseorang itu sama dengan membantunya untuk menyiksa dirimu sendiri. Jika kamu menghabiskan waktu dan berharap seseorang akan menderita atas apa yang dia lakukan pada hatimu, kamu hanya akan membiarkan dia terus melukai kamu di dalam pikiranmu. Ingat, belajar dari Edom, buanglah semua amarah, kebencian, dan niat membalas. Biarpun seberapa menyakitkannya, seberapa kerugiannya, tapi pembalasan adalah hak Tuhan. Nats pembimbing kita tadi, jangan engkau menuntut balas, dan jangan menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Maka setiap saudara yang masih sampai hari ini ada amarah, kebencian, kedengkian yang masih saudara rawat dengan baik di dalam hatimu, kasihi dirimu sendiri. Lepaskanlah itu dan maafkan, ampunilah. Dengan berbuat demikian, sebenarnya engkau bukan hanya berbuat baik kepada orang, tapi berbuat baik kepada dirimu sendiri.
tidak memaafkan sama dengan kamu sendiri minum racun tikus dan menunggu kapan tikusnya mati. Saya ulang. Dengan tidak memaafkan dan membenci, seolah-olah kamu yang minum racun tikus lalu tunggu kapan tikusnya mati. Semoga kamu tidak setolol itu. Semoga kamu tidak setolol itu. Semoga kamu tidak setolol itu. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya beri kesempatan berapa menit ini. Merenungkan kembali dan memeriksa kembali hati dan pikiran kita. Kalau ada amarah, kebencian, ketidaksukaan, dan dendam yang masih tersimpan dengan rapi. Kamu hanya memancing ketidaksenangan Tuhan terhadap dirimu. Kamu hanya mengundang hajaran Tuhan untuk dirimu. Dan pada akhirnya menghancurkan dirimu sendiri. Buang semua itu. Buang kebencian. Buang amarah. Kamu mungkin punya alasan untuk membenci dan mendendam. Tapi bukankah Tuhan mempunyai lebih banyak alasan untuk membenci dan mendendam dan membalas kamu? Tapi kalau Dia memilih mengampuni kamu di dalam Kristus, tidakkah kamu juga harus belajar di dalam Kristus melepaskan kebencian, amarah, dan dendam? Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Katakan mengasihi, mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Katakan pada dirimu sendiri, mengampuni, mengampuni. Mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Saya beri kesempatan saudara semua. Sementara singer menyanyikan lagu ini, saudara semua periksa hati dan pikiran. Kalau ada kemarahan dan kebencian, ada dendam yang telah mengkristal di hatimu,
mengasihi Hari ini lepaskan. lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih Setengah suara, katakan sama-sama. mengampuni lebih sungguh. Lepaskanlah semua kebencian sekarang ini juga. Lepaskanlah amarah sekarang ini juga. Lepaskan dendam kesumat kepada siapapun. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak bersikap dan bernasib seperti Edom. Amin.